Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini atas undangan Ketua Bidang Humas untuk meliput musyawarah Majelis Syuro kelima PKS yang dilaksanakan mulai kemarin dan berakhir hari ini tadi ya sebelum zuhur. Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan media, memang tadinya agenda kita diperkirakan selesai jam 2 sehingga diharapkan rekan-rekan juga hadir jam 2, tapi ternyata lebih cepat. Ini memang di luar kebiasaan ya, biasanya acara itu biasanya molor ya, ini kita malah bisa menyelesaikan lebih cepat ya, karena tadi alhamdulillah mulainya juga bisa tepat waktu. Rekan-rekan media, ini adalah musyawarah Majelis Syuro yang kelima di dalam kepengurusan PKS untuk periode 2015-2020. Nah, di dalam Majelis Syuro kelima ini beberapa agenda dibahas ya, dan kemudian menghasilkan ada sekitar 6 ya keputusan Majelis Syuro. Nah, saya akan menyampaikan 6 poin yang merupakan poin-poin yang dibahas di dalam musyawarah Majelis Syuro. Yang pertama, ini yang tadi saya katakan dokumen penting adalah kita mengesahkan amandemen platform kebijakan pembangunan PKS. Rekan-rekan media, seperti diketahui, sejak tahun 2008 PKS memiliki dokumen platform kebijakan pembangunan. Nah, kali ini karena situasi yang berkembang, maka mengharuskan kami untuk melakukan amandemen terhadap platform tersebut. Maka dengan dilakukannya amandemen ini karena dokumen partai yang harus disetujui Majelis Syuro, maka kita mengesahkan tentang hasil amandemen tersebut. Platform kebijakan pembangunan PKS ini merupakan panduan ya bagi seluruh kader dan pejabat publik yang diusung dan didukung oleh PKS. Platform kebijakan pembangunan PKS ini merupakan agenda perjuangan PKS dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan mempertimbangkan dinamika nasional, regional, dan global. Kemudian yang kedua yang menjadi bahasan di musyawarah Majelis Syuro adalah terkait dengan Pilkada serentak 2017. Kami mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang alhamdulillah berjalan secara aman, damai, dan demokratis. Ya, tentu saja ya kita juga tentu saja walaupun sudah berjalan dengan aman, damai, dan demokratis, ada beberapa catatan ya pada berbagai pelanggaran, dan itu insya Allah kita harus perbaiki serius ya. Kemudian perlu diketahui bahwa PKS dalam Pilkada serentak 2017 ini, di mana ada 101 pilkada, PKS mengikuti 94 pilkada, baik PKS mengusung maupun mendukung. Nah, dari 94 yang diusung dan didukung oleh PKS, alhamdulillah PKS bersama partai lain bisa memenangkan 52 pilkada atau setara produktivitas kemenangannya adalah 55,32%. Capaian ini meningkat dari Pilkada serentak 2015 yang produktivitas kemenangannya sebesar 52,42%. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan, dan relawan PKS serta seluruh masyarakat yang bekerja keras memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukung oleh PKS pada Pilkada serentak 2017.
Yang ketiga, terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, ulama, habaib, ustadz, ustazah, relawan yang mendukung pasangan calon nomor 3 yaitu Anies Sandi, dan mengapresiasi pilihan para pendukung paslon nomor 1 yaitu Agus Silvi yang telah menyatakan kesediaannya bergabung bersama kami pada putaran kedua. PKS menghormati keputusan mayoritas rakyat Jakarta yang menghendaki pemimpin baru di DKI dan akan terus berjuang bersama seluruh elemen masyarakat untuk memenuhi harapan mayoritas warga DKI tersebut. Kemudian kami mengajak kepada warga DKI yang belum memilih untuk mempergunakan hak pilihnya pada Pilkada putaran kedua. Selanjutnya PKS juga mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI agar serius melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada Pilkada putaran pertama dan harus bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggung jawab, dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Kita berharap putaran kedua akan jauh lebih baik, lebih jujur, adil, dan terbuka, sehingga hasil dari Pilkada ini mencerminkan sebuah demokrasi yang berkualitas. Keempat, terkait dengan penegakan keadilan hukum. PKS mendesak pemerintah dan penegak hukum bertindak secara adil, transparan, konsisten, dan profesional, serta tidak melakukan upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia, terutama kalangan ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini. PKS menuntut agar politik tidak mengintervensi penegakan hukum dan sebaliknya para penegak hukum tidak bermain politik. Kelima, terkait dengan penegakan keadilan ekonomi. PKS mendesak agar pemerintah mengatasi darurat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, baik ketimpangan pendapatan maupun akses pada lahan. Kita tahu bahwa Gini rasio untuk pendapatan sudah 0,41 dan Gini rasio untuk akses pada lahan itu lebih dari 0,7. Ini sudah kita kategorikan sebagai darurat ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini sangat berbahaya bagi stabilitas sosial ekonomi dan politik di akar rumput, karena dapat menimbulkan gejolak konflik sosial ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam Tanwir Muhammadiyah di Ambon pekan lalu, di mana beliau sudah menyampaikan bahwa pemerintah sekarang sedang menyiapkan sebuah new economic policy, yaitu pembangunan ekonomi berkeadilan yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi tadi. Kami PKS, sekalipun kami berada di luar pemerintahan, kami mengapresiasi usaha itu dan kami turut mendorong agar itu semua benar-benar bisa dilaksanakan sehingga darurat ketimpangan ekonomi bisa diatasi dengan cepat. Terakhir, yang keenam adalah terkait dengan apa yang kemarin sangat ramai, yaitu kunjungan kerjasama Raja Salman. PKS mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama di bidang ekonomi, tenaga kerja, energi, pariwisata, pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah seperti Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki. PKS juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah disetujui dengan Raja Arab Saudi untuk kemajuan dan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. PKS juga menyerukan, meminta kepada negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah sebagai negara-negara sahabat untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru dan tentu sebagai mitra mereka ke depan.
Rekan-rekan media, itu kurang lebih 6 hal yang menjadi pokok pembahasan di dalam musyawarah Majelis Syuro kelima PKS yang berlangsung dari kemarin dan berakhir tadi zuhur ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan media atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.